بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. الحمد لله الذي سمع كل نجوى وكل شكوى ومنتهى كل بلوى. الحمد لله الذي يتوكل عليه المتوكلون ويسأل جميع المساندون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى على آثاره إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن التنزيل وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tiada henti kita terus menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebersamaan, nikmat ukhuwah, yang dengan nikmat tersebut mudah-mudahan Allah menyempurnakan amal-amal saleh kita. Dengan nikmat tersebut kita mampu melaksanakan sujud dan ruku, yang dengan sujud dan ruku itu menjadi bukti bahwa kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam segala hal. Sungguh di zaman ini begitu banyak fitnah. Kerinduan dan kebutuhan kita kepada Rasulullah sangat nampak sekali. Begitu jauh jarak antara kita dengan baginda Rasulullah, sehingga semakin berkurang sunnah-sunnah baginda Rasulullah yang nampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menguatkan hati kita untuk menjadi bagian umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya di akhir zaman ini. Oleh karena itu marilah kita mengirimkan salam dan salawat kita terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, saya mewasiatkan diri saya di tempat yang mulia ini untuk senantiasa menjaga kualitas kehambaan kita, menguatkan hati dengan keimanan, menguatkan amal jawarih kita dengan ketakwaan. Iman adalah dasarnya dan ketakwaan itu adalah buahnya. Hanya dengan cara inilah kita dapat menyelesaikan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini dengan husnul khatimah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa saudara-saudara kita yang berada di tanah suci sudah masuk di hari kedua Nafar Tsani. Dan bagi yang ingin bergegas untuk kembali ke tanah air,
maka Allah mengizinkan mereka. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Barang siapa yang mempercepat 2 hari melempar jumratul ula wa jumratus saniyah al-wusta dan jumrah al-aqabah secara 2 hari, diperbolehkan untuk diselesaikan. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Tetapi bagi yang ingin menambahnya, mengakhirkannya menjadi 3 hari, itu pun tidak ada dosa baginya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-200, fa idza qadaitum manasikakum, apabila telah kalian sempurnakan, telah kalian selesaikan manasik kalian, yaitu ibadah haji, fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, sebutlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan orang-orang ketika berkumpul di Mina. Mereka saling bertemu, mereka saling ta'aruf, berkenalan. Lalu mereka menyebutkan dari keluarga mana, siapa orang tua mereka, mereka berbangga dari keturunan siapa. Maka pada saat itulah seharusnya kebanggaan kita dengan nenek moyang kita tidak mengalahkan kecintaan dan seringnya kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Sejatinya orang yang telah melaksanakan ibadah berhak untuk meminta kepada Allah. Sebab memang demikianlah Allah menjadikan ibadah proses awal sehingga kita layak untuk meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah. Setelah itu hanya kepadamulah kami meminta. Maka pada saat jamaah haji telah menyelesaikan ibadah-ibadah, rentetan ibadah, dimulai dari tawaf qudum, tawaf selamat datang di tanah suci haram Makkah. Lalu mereka bersa'i, kemudian tahallul. Lalu tinggal sebentar di hari Tarwiyah, di hari ke-8 Zulhijjah. Lalu di paginya mereka bersiap-siap masuk ke tanah Arafah di hari ke-9. Lalu mereka wukuf di sana sambil menunggu terbenamnya matahari. Lalu ketika terbenam matahari, mereka berangkat sedikit demi sedikit masuk ke Musdalifah dan mereka bermalam di sana sampai pagi. Baru selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Ada 3 agenda yang mereka harus tuntaskan pada hari itu. Dan apabila mereka menuntaskan 2 di antara 3, mereka sudah diizinkan untuk bertahallul. Apakah dengan jumrah, lalu tawaf, atau jumrah lalu mereka memotong al-hadyu. Maka salah 2 di antara 3 apabila mereka melaksanakannya, mereka pun diperbolehkan untuk tahallul. Kemudian selanjutnya mereka menyelesaikan tahap yang terakhir setelah mereka melempar 3 jumarat, al-ula, al-wusta dan al-kubra atau al-aqabah. Sebelum mereka meninggalkan tanah suci kota Makkah, mereka melaksanakan tawaf, yaitu tawaf wada. Maka kita perhatikan saudara-saudaraku bahwa ibadah haji adalah aktivitas perpindahan dari kebaikan kepada kebaikan, perpindahan dari amal soleh kepada amal saleh, sehingga memberikan kesan bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Saat ini kita sudah masuk di bulan ke-12 tahun Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah. Setelah bulan Zulhijjah kita akan masuk di bulan Muharram. Maka seharusnya ada agenda yang telah kita siapkan. Apa kira-kira yang akan kita laksanakan ketika masuk di tahun 1445 Hijriah.
sebagaimana jamaah haji setiap tempat mereka memulai lagi dengan kegiatan-kegiatan, maka demikian pula lah spirit dari haji bagi kita semua yang hadir di sini untuk menyiapkan agenda-agenda kebaikan. Karena secara prinsip saudara-saudaraku, apabila kita selesai ibadah yang satu, apabila kita telah selesai pada pekerjaan yang satu, maka tidak ada istirahat setelah itu, tetapi memindahkan agenda selanjutnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa'idza faragta fansab." Apabila engkau telah farag, artinya sudah selesai. Faragha diambil dari kata faragha, artinya kosong. Artinya kalau sudah selesai satu pekerjaan, fansab, Allah menggunakan huruf fa yang maknanya adalah lil faur, maka segeralah. Insab diambil dari kata nasaba. Nasaba artinya pekerjaan yang melelahkan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata nasaba ketika menancapkan gunung, menunjukkan bahwa usaha yang begitu berat. Begitulah pekerjaan seorang mukmin, begitulah tugas seorang beriman ketika hidup di dunia, menyelesaikan tugas demi tugas, karena sesungguhnya istirahat baginya ketika dia berada di liang lahat. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal yang perlu kita tanamkan sebelum kita akan masuk ke tahun baru. Yang pertama adalah semakin mengingat Allah, semakin banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, kita layak untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu cerdaslah meminta, karena ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang yang meminta kebaikan, kemaslahatan hanya di dunia. Sehingga Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka di antara manusia ada yang meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Rabbana atina fid dunya." Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Tetapi dia tidak minta kebaikan di akhirat. "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Tetapi di antara mereka ada yang cerdas meminta kepada Allah setelah menyelesaikan ibadahnya kepada Allah, yaitu meminta kebaikan dunia, kemudian kebaikan akhirat, dan ditegaskan lagi dengan diselamatkannya dari api neraka. 3 hal ini mudah-mudahan semakin menjadi aktivitas kita secara harian, bahwa setiap kali kita menyelesaikan ibadah, mintalah, karena memang hakikat ujung daripada ibadah adalah meminta. Begitu juga yang kedua, bahwa perbanyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena boleh jadi tahun depan semakin banyak tantangan dan ujian. Maka yang bisa menenangkan diri kita tidak lain adalah senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jangan berhenti untuk berbuat kebaikan, karena sejatinya orang-orang yang beriman menyelesaikan satu pekerjaan, pindah kepada pekerjaan yang selanjutnya, dan istirahat bagi mereka hanyalah ketika sudah berada di liang lahat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ihtada bihaddihi
واستنى بسنته إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا من حج إلى بيتك الحرام إلا جعلت حجه حجا مبرورا، وسعيه سعيا مشكورا، وقربته قربة مشكورا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.